di luar sana, kalau kalian mau belajar cara membuat game online, kalian harus bayar mahal. Di sini cukup beli susu Daymilk Etawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa barakaatihi wa ummatihi wa ikhwanihi min al-amir al-muslimin wa syuhada'i wa salihin wa ulama'i al-'abidin wal musannifin wal muqaddisin wal mujahidin wal malaikatil muqarrabin khususan. جميع القبور من المسلمين مما شهدت الأرض إلى مغاربها برها وخصوصا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut bersyukur kepada Allah yang tiada henti-hentinya, karena Allah memang setiap saat senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf. Mari yang belum niat i'tikaf, lanjutkan i'tikaf dan kemudian ta'lim, supaya duduknya kita dapat pahala. Kita ini kalau jam-jam segini tenaga sisa namanya, Pak. Bapak-bapak sudah seharian bekerja, melakukan aktivitas, waktunya istirahat ngaji. Masya Allah, itu perjuangan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, supaya duduknya kita ini dapat pahala, kan udah capek kita nih, terus kebetulan ngantuk aja, ngantuknya aja kira-kira dapat pahala gitu, karena kita niat i'tikaf. Mari kita sama-sama melaksanakan niat i'tikaf supaya seluruh aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafi sunnatan fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati kita tanamkan, saya niat melaksanakan i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat, mestinya yang kelima, tapi bulan kemarin saya absen karena acara sangat padat sekali, sehingga saya mohon izin ke Kiai Qasim untuk
tidak bisa mendampingi bapak-bapak dalam rangka taklim. Bab keempat tentang as-sidqu. As-sidqu artinya adalah kejujuran. Jujur. Jujur ini ternyata adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Semua butuh kejujuran. Bab ini mencantumkan ada 3 ayat Al-Quran, kemudian ada 5 hadis dalam satu bab ini. Di antara ayatnya, yaitu surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ayat berikutnya, surat Muhammad, ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa idza azamal amru, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Yang lebih baik bagi mereka, kata Allah, adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik, qaulan ma'rufa. Sebab apabila perintah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini cerita tentang berperang di situ. Lalu bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang jujur ini? Rasulullah sendiri salah satu sifatnya adalah jujur, sidik, amanat, tabligh, fatona. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Lawan dari sifat itu, kidhib, khianat, kitman, balada. Lawan dari sikap, sifat yang wajib yang dimiliki oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, An Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, inna sidqa, sesungguhnya Rasulullah, kejujuran itu yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Wa innal birra, dan yang namanya kebaikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan kalau ada seorang yang berbuat jujur meskipun sedikit jujurnya, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Meskipun baru sedikit ini, akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan pada kejahatan. Orang bohong itu jahat di sini. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sedangkan orang yang jahat, kejahatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang dusta, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Jamaah sekalian, hadis ini singkat, tapi ternyata
maknanya sangat luas sekali. Sebab kejujuran itu dibutuhkan dalam semua lini kehidupan. Jangankan berbicara tentang bangsa, Pak. Bicara tentang dua orang, suami istri. Di antara suami istri ini ada yang tidak jujur. Kira-kira keluarga ini tenang nggak? Ribut, Pak. Cuma dua orang padahal. Ada salah satu di antara pasangan suami istri ini yang tidak jujur, pasti dia akan ribut dalam keluarga itu. Betapa pentingnya kejujuran. Kata Rasulullah, inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birra, akan mengantarkan pada kebaikan. Di dalam bahasa Arab itu makna kebaikan sangat banyak sekali, sehingga bahasa Indonesia itu hampir tidak bisa menampung untuk menerjemahkan bahasa Arab. Al-birra yang tadi akan mengarah bahwa kejujuran akan membawa kepada al-birra, kebaikan. Al-hasan juga kebaikan, baik. Al-hasan khair, baik juga. Thayyib juga baik. Artinya al-ma'ruf juga baik. Banyak dalam bahasa Arab yang artinya baik atau kebaikan, tapi dia tekanannya berbeda-beda. Kalau al-birra yang tadi digambarkan oleh Rasulullah tadi, bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kepada al-birra, yakni kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan dalam pengertian yang sangat luas sekali. Kebaikannya itu mencakup keimanan kita. Al-birra, kebaikan mencakup keimanan kita, amal kita, termasuk juga akhlak. Lebih mengarah al-birra itu adalah kebaikan yang bersifat spiritual, Tapi ada al-hasan, kebaikan ini, al-hasan juga baik, tapi itu dilihat dari sisi keindahan. Oh, hordeng ini baik, indah, atau bunga itu baik, indah. Sehingga hasan gak bisa dibilang albir, karena albir menyangkut pada perangai kita, kebaikan yang menyangkut pada perangai. Al-khair, kebaikan dalam konteks kemanfaatan. Manfaat nggak barang sesuatu itu baik, dalam pengertian bahasa Arabnya al-khair. Tapi at-thayyib itu lebih mengarah kebaikan dalam pengertian biasanya ke arah makanan, sesuatu yang baik yang dimakan, atau sini suci bisa. Al-ma'ruf, kebaikan yang sudah dikenal. Al-ma'ruf itu sesuatu yang dikenal di masyarakat. Seumpama meludah dari jendela masjid, itu sesuatu yang tidak baik, itu yang sudah dikenal, maka menghindarinya itu al-ma'ruf. Al-ma'ruf, sesuatu yang menjadi adat kebaikan dan menjadi kesepakatan bersama, maka kebaikan di situ disebut al-ma'ruf. Lah di sini Rasulullah menyebutkannya bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dalam pengertian al-birra, akan mengantarkan keimanan yang baik, akhlak yang baik, perangai yang baik. Itu kejujuran. Al-birra di sana mengantarkan ke arah sana. Karena kejujuran ini mengantarkan pada kebaikan dalam pengertian yang bersifat spiritual, mental kita, keimanan kita, akhlak kita, maka kejujuran yang seperti itu
yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita kepada surga. Kita pernah belum ketemu dengan orang yang nggak jujur di jamaah ini? Pernah ketemu dengan orang yang tidak jujur di antara kita? Begitu nggak ketemu dengan orang yang nggak jujur, kita itu sudah hilang kepercayaan, hilang kesukaan kita kepadanya. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirnya karena ketidakjujuran itu. Wa annar rajula, seorang laki-laki yang berbuat jujur meskipun kecil, sedikit artinya jujurnya, tapi selalu diulang kejujuran itu, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Rasul sejak kecil jujur. Jujur terus Rasulullah. Sejak kecil Rasulullah jujur. Lalu apa sih keutamaan jujur itu? Oh, kita diajarkan pada kejujuran. Malah kita sama anak-anak kita selalu mengajarkan jujur. Yang jujur kamu. Dalam hal apa kita harus jujur itu? Pertama, itu yang disebut kejujuran ini bukan sekedar berkata yang benar, tapi meliputi antara ucapan, perbuatan, dan niat kita. Sama. Ucapan, niat kita, niat, ucapan, dan perbuatan itu selaras, maka dia orang yang jujur. Jangan sampai ini berbeda. Kita mau ke masjid, niatnya sudah salah. Itu sudah nggak jujur namanya. Jika seorang membiasakan jujur, maka itu akan membawanya kepada albir, yaitu kebaikan yang sifatnya sangat luas, mencakup seluruh aspek kebaikan yang ada. Ulama itu menafsirkan albir itu sebagai amal kebajikan, itu amal kebajikan, kemudian ketakwaan, kebaikan yang sempurna, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kita menyebutnya pelayanan prima, kebaikan yang sempurna. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, albir dikaitkan dengan iman, sholat, zakat, menepati janji, dan sabar. Pengertian albir atau baik di sini yakni kejujuran akan mengantarkan kepada albir. Albir di sini, kebaikan di sini menyangkut iman, sholat, zakat, menepati janji, dan juga sabar. Ternyata jujur akan mengantarkan ini semua dari kejujuran. Kalau puasa dengan sendirinya jujur. Mana buktinya kalau puasa dengan sendirinya jujur itu? Kita dari masjid siang hari, jam 12 siang habis sholat zuhur, suasana panas, tenggorokan kering, pulang ke rumah, istri nggak ada, anak tidak ada, pembantu nggak ada, tenggorokan betul-betul kering. Ternyata di atas meja ada segelas air, mengundang kita untuk meminum karena tenggorokan sangat haus. Tapi ibadah puasa kita mencegah itu dan menumbuhkan dengan sendirinya puasa, ibadah puasa itu sendiri adalah kejujuran. Maka karena sedang berpuasa, kita nggak mau. Meskipun nggak ada yang menyaksikan, nggak ada orang yang tahu. Coba siapa yang tahu kalau kita sedang berpuasa? Saya seumpama di bulan Ramadan,
khutbah Jumat. Pulang khutbah, tenggorokan kering, haus, sampai di rumah nggak ada orang. Nggak tahan kita minum. Setelah minum, dielap. Saya elap, bibir saya keluar. Ketemu dengan tetangga, dengan orang. Kira-kira tetangga akan mengatakan saya batal atau belum? Belum batal. Tapi saya sudah berbuat tidak jujur. Tidak jujur. Karena sesungguhnya puasa itu sendiri adalah kejujuran. Puasa itu sendiri adalah kejujuran. Maka kejujuran di sini, kata para ulama, yang dimaksud kejujuran, albir, kebaikan di sini, kejujuran yang mengantarkan kebaikan itu yaitu iman, sholat, zakat, menepati janji, dan sabar. Akan mengantarkan itu makna albirnya. Nah, orang yang biasa menjaga kejujuran akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, as-siddiq. Sementara yang tidak jujur akan disebut al-kadzdzab. Ada kisah ini. Dulu ada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Waktu beliau menjadi pemimpin negara, beliau jalan-jalan. Ibnu Umar jalan-jalan, ketemu dengan penggembala kambing. Banyak sekali kambingnya. Oleh Ibnu Umar dipanggil. Wahai anak, sini. Sini. Anak itu mendekat, kemudian Ibnu Umar membuka makanan. Ayo kita makan di sini. Oh enggak, mohon maaf. Saya lagi puasa. Ini terik matahari begini kamu puasa. Sini. Ayo kita buka aja di sini. Enggak ada orang tahu, cuma saya dengan kamu aja. Dia bilang, enggak. Enggak mau. Ternyata dia adalah seorang hamba sahaya. Seorang hamba yang sedang menggembalakan kambing yang diperintahkan oleh tuannya, oleh majikannya. Akhirnya Ibnu Umar menggoda. Sini coba, kalau kamu nggak mau makan, kata dia. Boleh nggak saya membeli dari kambingmu yang banyak itu? Anak tadi menjawab, mohon maaf tuan, saya tidak berwenang untuk menjual kambing itu. Karena saya hanya diperintahkan oleh majikan saya untuk menggembalakan kambing ini. Kalau tuan mau membeli, silahkan datang ke majikan saya. Majikanmu tahu nggak jumlah kambing yang banyak ini? Nggak tahu, saya aja nggak tahu berapa jumlahnya. Karena kambingnya sangat banyak. Ya sudah, kata Ibnu Umar. Jual ke saya satu, kamu akan mendapatkan uang dari saya. Nggak usah kamu cerita kepada majikanmu. Atau kalau majikanmu tahu, kata Ibnu Umar, kambingnya hilang satu, bilang sama majikanmu, kambingnya dimakan satu ekor oleh serigala. Itu mendapatkan jawaban itu, kan. Tantangan seperti itu. Anak kecil tadi langsung melotot matanya, mengatakan kepada Ibnu Umar, "Fa'aina Allah?" Kalau demikian Allah di mana, katanya. Boleh saja tuan itu membohongi majikan saya. Boleh saja tuan itu menipu majikan saya. Tapi Allah saya yakin tidak akan pernah bisa dibohongi oleh tindakan kita. Saya nggak mau untuk menjual, meskipun tuan yang akan membelinya. Dalam riwayat, Pak, Ibnu Umar itu gemetar melihat kejujuran anak ini. Diangkat oleh Ibnu Umar, digendong, dibawa ke rumah majikannya, dan di depan majikannya itu Ibnu Umar katakan, anak ini saya bebaskan dari status perbudakan. Saya bayar anak ini dan saya bebaskan dari status perbudakan karena anak ini sangat jujur. Dan saya akan mohon kepada Allah, kata dia, semoga kelak di akhirat dia dibebaskan dari siksa api neraka. Kejujuran mengangkat seseorang derajat yang tinggi. Kejujuran, Masya Allah. Berbeda dengan kisah yang dialami oleh Jenderal Frederick.
Jenderal Frederick itu dari Inggris ketika diperintahkan untuk menjajah Irak. Dia masuk ke Irak dengan pasukannya, ketemu juga dengan penggembala kambing di situ. Gembala kambing ini ternyata dibantu oleh anjing. Anjing ini yang menghalau, kalau kambingnya lari ke sana maka digiring oleh anjing. Orang kambingnya lari yang menjauh maka anjingnya akan menggiring. Jenderal Frederick itu ngomong kepada penggembala kambing tadi, sini, ada berapa kambingmu? Saya tidak tahu berapa jumlahnya, sangat banyak sekali. Kamu mau nggak dapat uang 1 pound sterling? Apa syaratnya? Kamu potong anjingmu itu. Anjing sebagai teman yang setia yang menggiring kambing-kambingnya tadi oleh Frederick disuruh dipotong. Kalau kamu berani motong anjing itu, saya bayar 1 pound sterling. Anak itu terbelalak kaget, Pak. 1 pound sterling itu sama dengan separuh dari harga kambing itu. Saking besarnya uang waktu itu. Boleh, kata dia. Anjing itu dipotong oleh dia, Pak. Kemudian diberi uang 1 pound sterling. Kata Frederick tadi, kamu mau nggak nguliti? Nanti tambah 1 pound sterling. Mau? Dikuliti kambingnya. Kuliti, anjingnya itu dikuliti. Setelah selesai dikuliti, saya kasih satu lagi, 1 pound sterling lain. Kamu mau nggak mencincang anjing itu? Mau? Dicincang anjing. Dikasih lagi dia 1 pound sterling, menjadi 3 pound sterling. Setelah itu Frederick meninggalkan dia. Tapi anak ini mengejar. Tuan, bisa nggak satu lagi, 1 pound sterling lagi? Saya mau memakan anjing itu. Frederick tetap pergi saja. Kemudian dia katakan kepada pasukannya, kita sudah melihat mental masyarakat sini. Teman setianya saja, yaitu anjing, teman setianya aja dipotong, dikuliti, dicincang. Ini berarti masyarakat di sini tidak ada yang jujur. Tidak ada yang dapat kita takuti di sini. Masuk semua. Ini masyarakatnya masyarakat yang tidak ada yang jujur. Hancur, Pak. Irak diserang itu karena ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran. Dimanapun yang tidak jujur, hancur. Akan hancur. Masya Allah. Nah, kalau bangsa kita dihuni oleh orang-orang yang tidak jujur dalam mengelola negara, sehingga korupsi banyak sekali, akibatnya kesejahteraan itu tidak menyebar kemana-mana, maka meledak dan kemudian muncul berbagai protes. Itu akibat dari ketidakjujuran. Akibat dari ketidakjujuran. Maka jujur itu ternyata sangat-sangat penting. Landasannya apa? Jujur itu, dalam sebuah hadis itu dikatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan ajaran, kemudian datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Kepada Rasulullah dia katakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan. Katakan kepadaku tentang Islam 1 kata saja. Yang dari jawabanmu itu saya tidak akan pernah bertanya lagi kepada siapapun. Kemudian Rasul menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian jujur. Nah, ternyata dalam kehidupan ini banyak yang namanya kejujuran.
Ada kejujuran administratif. Kejujuran administratif itu gimana, Pak? Kejujuran yang berdasarkan administrasi. Betul, ketika disuruh membeli barang-barang itu jujur. Di dalam struk harganya itu bahwa buku sekian, bolpen sekian, makanan sekian, ada harganya. Tapi ini kejujuran berdasarkan administrasi. Ternyata di balik kejujuran administrasi ada yang tidak jujur, harganya dinaikkan. Maka yang dituntut oleh Rasulullah adalah kejujuran yang berdasarkan keimanan. Amantu billah. Sehingga kita senantiasa dalam aktivitas sehari-hari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia pasti jujurnya. Dan jujur di sini, amanah itu berasal dari kata serumpun dengan kata iman. Dari amanah, dia orang beriman itu pasti amanah, dan orang amanah pasti jujur dan akan mampu untuk mewujudkan rasa aman bagi orang lain. Ini insya Allah pentingnya kejujuran itu. Bagaimana pendapat ulama tentang kejujuran ini? Pendapat para ulama. Para ulama mengatakan, Imam Nawawi, di antaranya Imam Nawawi. Nama Nawawi ini ada dua. Sama-sama ulama besar, ulama dunia. Pertama, Imam Nawawi dari Arab yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca sekarang ini. Ada Nawawi yang dari Banten. Untuk membedakan keduanya ini supaya tidak salah, maka Nawawi yang dari Arab tadi disebut Imam Nawawi, tapi yang dari Banten namanya Syekh Nawawi. Dua-duanya orang alim, sama-sama tinggal di Mekah, menjadi ulama di Mekah, sama-sama menjadi ulama di sana, di Arab. Nah, Imam Nawawi yang Syekh Nawawi ini asalnya dari Banten. Orang Arab menyebutnya Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Kenapa menyebutnya Al-Jawi dari Jawa atau Al-Bantani dari Banten? Karena waktu Imam Nawawi ada di sana, nama Indonesia belum ada, Pak. Ada namanya Jawa, Banten. Nama Indonesia belum terbentuk namanya itu. Baru nama pulau-pulau yang ada. Maka Imam Syekh Nawawi dari Banten disebutnya Nawawi Al-Bantani atau Nawawi Al-Jawi. Nawawi dari Jawa. Nah, sekarang Imam Nawawi yang dari Arab tadi, beliau menekankan bahwa hadis tadi tentang kejujuran itu menunjukkan wajibnya bersungguh-sungguh dalam kejujuran. Jujur itu wajib dengan sini. Dan haram berdusta. Ini maka berarti jujur itu dapat pahala, kalau dusta dosa. Karena dapat pahala, dia mengatakan kepada kebaikan, dia akan mengantarkan ke surga. Sedangkan dusta, dia berdosa, maka akan mengantarkan ke neraka. Ini yang digambarkan oleh Imam Nawawi dalam menerjemahkan hadisnya Rasulullah di atas. Orang yang menjaga kejujuran akan mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Tidak hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun tinggi derajatnya. Orang yang jujur di sisi Allah dan di sisi manusia
dia akan diangkat derajatnya, dipercaya. Kalau nggak jujur, nggak dipercaya. Orang kalau nggak jujur itu begini, begitu dia datang, masyarakat sudah skeptis, sudah pandangannya itu negatif. Wah, ada dia, nggak bakal beres. Apalagi ditunjuk sebagai bendahara. Wah, dia bendaharanya. Jangan-jangan nanti malah habis duitnya. Kita sudah berpikir seperti kata, sudah melihat kebiasaan orang ini tidak jujur. Tapi begitu orang itu jujur dan diberikan amanat oleh kita, yang lain akan mengatakan, alhamdulillah, kalau dia yang megang, insya Allah beres. Kalau dia yang megang, insya Allah nggak ada masalah. Itu orang jujur. Di mana-mana orang jujur akan diakui kebaikannya. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ari Ginanjar tahu kan, tokoh ESQ, itu meneliti dari berbagai negara. Dia mengatakan 80% negara yang diteliti itu menghendaki pimpinannya adalah jujur. Bukan pimpinan yang pinter, bukan pimpinan yang hebat, tapi yang jujur. Pertama kali, nomor satu itu adalah jujur. Jujur. Maka wajar kalau Rasulullah tadi menjawab, beriman kepada Allah, kemudian jujur. Ini pentingnya kejujuran. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan bahwa jujur yang disebut jujur dalam hadis tadi, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, tidak riya, betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jujur dalam perbuatan. Antara ucapan dan perbuatannya sama. Banyak orang yang ngomongnya hebat, tapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ucapannya. Orang menyebutnya omong doang. Karena ternyata dia tidak pernah jujur juga dalam kehidupannya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kejujuran itu adalah pangkal semua kebaikan, kata dia. Iya, dari jujur semua akan baik. Orang jujur itu diberi apa aja dia akan baik hasilnya. Karena jujur. Tanpa kejujuran amal bisa rusak karena dusta pada niat, dusta pada janji, dan dusta pada perkataan. Akhirnya apa? Orang kalau nggak jujur, kata Ibnu Qayyim ini, omongannya dusta, ucapannya dusta, niatnya sudah dusta, perbuatannya tidak sesuai. Maka orang seperti ini akan membuat masalah dalam lingkungan kita. Akan buat masalah. Karena itu, sekali lagi, kejujuran sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Apa hikmah kejujuran? Ini kita maraton. Pertama hikmahnya bahwa kejujuran itu adalah jalan menuju surga. Jujur membawa manfaat bukan hanya saat di dunia ini, tapi juga menjadi jalan yang mengantarkan seorang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda di sini, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Seperti hadis yang disebutkan di atas itu. Berikutnya, hikmahnya kejujuran. Orang yang jujur dekat dengan para nabi nanti. Jujur. Dekat dengan siapapun. Orang jujur itu dekat dengan siapapun. Apalagi dengan para nabi. Dekat. Ini digambarkan dalam surat An-Nisa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang soleh. Orang jujur akan dikumpulkan dengan itu semua. Masya Allah, kita mengharapkan semua bisa kumpul dengan para nabi, para syuhada, sholihin, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jujur juga mengantarkan pada derajat yang tinggi. Ini Rasul mengatakan, bahkan Allah sendiri mengatakan kejujuran akan mengantarkan pada derajat yang tinggi. Kejujuran juga akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya Allah dan Rasul akan mencintai, masyarakat semua senang sama orang jujur. Senang. Hanya orang-orang yang jahat saja yang nggak senang sama orang jujur. Orang yang tidak jujur saja, orang yang tidak jujur itu senang kepada orang jujur. Orang yang tidak jujur senang kepada orang yang jujur. Apalagi orang yang jujur lebih senang lagi kepada orang yang jujur. Maka kejujuran akan mengantarkan perbaikan semua aspek kehidupan kita, akan diantarkan. Mendatangkan pahala dan ampunan Allah. Orang jujur, ia dapat pahala karena dia adalah ibadah. Jujurnya ini sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang jujur. Mendapat pertolongan dan doanya dikabulkan. Jujur, dia nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Dia nyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya hanya kepada Allah, dia tidak pernah berdoa kepada yang lain. Kalimat iyyaka na'bud itu hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan hanya kepada Engkau saya minta pertolongan. Betul-betul dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak pernah meminta kepada yang lain. Hanya Allah tempat kita meminta. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Allah menyampaikan kepada Nabi Uzair, wahai Uzair, kata Allah, kalau engkau melakukan dosa yang kecil, jangan lihat kecilnya dosa itu, tapi lihat kamu berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, tapi lihatlah dari mana rezeki itu kamu dapatkan. Dari Allah. Dan yang ketiga, Allah menyampaikan kepada Nabi Uzair, kalau engkau mendapatkan musibah, jangan pernah cerita kepada makhlukku, kata Allah, tapi ceritalah kepadaku. Jangan pernah mengadu kepada orang lain, mengadulah kepadaku. Orang mengadu kepada Allah itu bentuknya apa? Doa. Doa, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Dan orang jujur, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hatinya tidak ada anasir-anasir kebohongan, tidak ada anasir dusta, tidak ada anasir yang jelek. Semua kebaikan di dalam hatinya, karena dia sudah terbiasa dalam kejujurannya itu. Menjadi teladan yang baik orang jujur, pasti itu. Rasulullah menjadi teladan karena dia sendiri jujur. Al-Amin, orang yang jujur, yang betul-betul jujur sejak kecil Rasulullah, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Dia menjadi teladan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah adalah merupakan uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Kalau kita bicara ini, Pak, kita patut bertanya, kenapa Rasulullah yang jadi teladan?
bukannya pimpinan kita yang ada di lingkungan kita. Karena Rasulullah tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong Rasulullah. Itu yang jadi teladan. Sementara kita banyak kekurangannya. Bisa bohongnya, perbuatan-perbuatan yang lainnya tidak bisa diandalkan. Maka Rasulullah menjadi teladan yang baik karena kejujurannya. Di antaranya itu karena jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan Rasulullah. Orang yang jujur terhindar dari sifat munafik. Ciri munafik ada berapa? 4. Kalau berbicara dusta, kalau janji khianat, terus bicara dusta. Kalau bicara dusta, kalau janji khianat, apa yang 2 lagi itu? Ciri-ciri orang yang tidak jujur itu, orang munafik di situ digambarkan oleh Rasulullah. Maka orang yang jujur akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Terhindar dari sifat-sifat munafik. Orang munafik itu lebih berbahaya ketimbang orang kafir. Karena dia ada di dalam kita. Ada di dalam lingkungan kita. Kalau kafir jelas dia kafir. Tapi munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir di sana. Orang yang jujur akan mendapatkan keberkahan. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata beliau, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki khiyar, yaitu hak pilih, selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam urusan tersebut. Kita jual beli sama-sama jujur, yang membeli jujur, yang menjual juga jujur, tidak saling membohongi. Kita sekarang sering melihat video di WA, kiriman dari teman-teman. Ada orang membeli duku, buah duku. Nawar, buah duku itu nawar, 1 kilo berapa? 25.000. Dia nawar 20, iya boleh. Ditimbang oleh dia 1 kilo. Ternyata begitu yang membeli itu meleng, yang beli meleng lagi ngambil duit, ini langsung ngambil timbangan yang kurangnya dan langsung ditukar timbangannya. Tapi ternyata pembeli juga sudah mengambil sebagian dukunya, dimasukkan dalam kantongnya. Saling tidak jujur. Saling tidak jujur. Ini akan merugikan. Akan merugikan. Betapa kejujuran sangat dibutuhkan antara pembeli dan penjual. Sama-sama. Karena itu di sini kata Rasulullah akan mendapatkan keberkahan orang yang jujur itu. Nah, suami istri nggak jujur, Pak. Suaminya nyimpen uang, istrinya selalu mencari, ketemu terus, pusing suami. Akhirnya naruh uangnya di mana? Di sela-sela di kopiah ini, Pak. Di kopiah ini nggak pernah disentuh oleh istrinya, dia taruh di sini. Setelah mencari tempat lain nggak ketemu-ketemu, akhirnya dicoba dicek di kopiahnya, ternyata ada, ribut akhirnya. Ribut. Istrinya nanya, ini uang apa? Jangan disentuh itu, uang sial itu katanya. Loh kok ada uang sial? Iya sial karena ditemukan oleh kamu itu uang itu. Masya Allah, ribut.
gara-gara ada yang tidak jujur. Istrinya tidak jujur, nyari-nyari punya suaminya tidak jujur juga, menyembunyikan dirinya, tidak terus terang dalam kehidupan keluarga. Akhirnya kehidupan itu tidak tenang. Orang jujur melahirkan ketenangan. Sudah, berikan aja sama dia, beres kita udah. Tidak ada yang khawatir Pak kalau kita dipegang oleh orang jujur. Nggak ada yang khawatir dalam hidup. Tenang semuanya. Udah pasti beres ya. Nggak bakal terkurangi. Bertambah iya katanya. Karena apa? Dipegang oleh orang yang jujur. Ketika orang jujur itu bertindak, yang lain akan mendapatkan ketenangan dari kejujuran itu. Tapi kalau nggak jujur, wah semua risau. Risau semuanya itu karena ketidakjujurannya tadi. Karena itu jujur akan membuat ketenangan. Lebih jauh lagi, orang jujur itu akan membuat bahagia dirinya dan bahagia orang lain. Karena semuanya puas dengan kejujuran. Pasti akan mendapatkan kepuasan dari kejujuran itu. Menghindarkan diri juga dari bahaya, dari fitnah. Jujur itu. Maka sekali lagi, mari kita kembangkan kejujuran. Karena jujur disukai oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak suka sama kejujuran. Kecuali memang orang tidak jujur. Orang jahat, dia tidak suka sama kejujuran. Memiliki banyak teman, saudara, orang jujur pasti banyak kawannya. Mana-mana ada. Wah, senang sama dia. Itu dalam kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahu toh Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang sering kita bacakan surat Fatihah, khususon Syekh Abdul Qadir Jilani. Waktu kecilnya Syekh Abdul Qadir itu jujur sejak kecil. Ketika dia mau menuntut ilmu, oleh ibunya diberikan bekal. Bekalnya itu dimasukkan di sini nih Pak, kemudian diikat. Uangnya itu diikat. Di tengah-tengah jalan dirampok. Ada penyamun, semua orang yang lewat dirampok oleh perampok itu. Semua diambil barangnya. Nah, Syekh Abdul Qadir itu diperiksa, nggak bawa apa-apa. Kamu kok nggak bawa apa-apa? Masa katanya? Saya bawa uang. Gimana uangnya? Ditunjukkan, ini uang saya di sini. Kenapa kamu naruh di situ? Ibu saya yang naruh di sini. Melihat Syekh Abdul Qadir Jilani jujur seperti itu, penyamun tadi kemudian tersadarkan betapa orang ini kok jujur, rela melepas itu. Akhirnya dia tidak tega untuk mengambil barang, dan bahkan tidak tega mengambil yang lainnya juga. Mengantarkan penyamun tadi untuk sadar. Syekh Abdul Qadir Jilani, kejujurannya membuat orang lain kemudian bertaubat. Jujur, dia tunjukkan ini uangnya. Bawanya di sini. Coba, bukan hanya mengantarkan dirinya ini, tapi juga membawa orang lain untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kejujurannya tadi. Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan main itu. Kejujuran mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, ini kejujuran. Karena itu hikmah-hikmah kejujuran ini pasti akan kita dapatkan saat kita bergaul dengan orang jujur atau kita sendiri yang menegakkan kejujuran di lingkungan kita. Diawali dari keluarga kita, lingkungan masyarakat. Kalau semua orang jujur, nggak bakal ada kecurangan. KPK itu nggak ada Pak. Kalau pengelola negara ini jujur semua, kira-kira perlu KPK nggak? Nggak perlu lagi KPK. Polisi juga nggak perlu. Nggak perlu. Mau sudah jujur, ngapain ada itu semua? Mau jujur semua kok. Nah, karena itu ya kita harus mengusung kejujuran ini, disebarkan kepada semuanya yang lain untuk bisa berbuat jujur, sehingga kedamaian, ketenangan,
ketentraman dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia ini, untuk semuanya bisa bersikap jujur sehingga bisa melahirkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian di antara kita semua. Saya mohon maaf atas segala kurangan. Jika ada yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang kurang baik itu semata-mata dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon maghfirah, ampunan dari Allah, dan pada jamaah saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga butuh kebahagiaan, badan pun butuh kesehatan. Dengan Daymilk, keluarga Anda sehat dan terus bahagia. Siap beraktivitas.